Oke. Silakan Mbak Agnes dimulai aja, nggak apa langsung. Oke, siap deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Agnes dari PT SIA Pacific, yang coba akan sharing-sharing nih tentang ANSYS Discovery. Mungkin banyak yang pada udah tahu ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent. Nah, ini ANSYS Discovery ini suatu software yang disediakan juga oleh ANSYS yang saya suka banget sih ini sama tagline-nya, "Every designer can do simulation." Jadi memang kalau misalnya ada yang udah baca-baca di grup itu, memang jadi kalau ANSYS Discovery ini basic-nya itu seperti CAD software, tapi dia ada capability eee, apa namanya, khas ANSYS gitu, ada capability untuk simulation-nya, untuk mechanical, untuk struktur, untuk fluida bisa juga dan sekarang juga untuk elektronik saya juga mulai ada, gitu. Dan untuk thermal pun juga bisa. Nah, jadi, di hari ini saya mau coba sharing nih tentang ANSYS Discovery karena, apalagi nih untuk pemula, untuk yang mungkin udah biasa main CAD software, terus mulai mau meningkatkan skill untuk ke simulasinya, ini suatu jalur yang sangat tepat sih untuk belajar menggunakan ANSYS Discovery dulu, karena memang ANSYS Discovery ini sendiri sangat mudah untuk dipelajari. Yang pertama itu, yang kedua itu juga capabilities-nya itu juga tetap apa namanya, memang dia capabilities-nya pastinya terbatas, tapi juga dia masih bisa cover cukup banyak yang bisa dilakukan di analisis-analisis awal, seperti itu. Nah, jadi mungkin langsung aja nih kita bahas nih untuk agendanya. Hari ini itu, jadi dari ANSYS Discovery itu sendiri sebenarnya capabilities-nya itu ada banyak. Bisa tadi seperti saya sebutin, bisa untuk struktur, untuk fluida, misalnya untuk menganalisis aliran internal flow, untuk analisis external flow, itu juga bisa. Terus misalnya ditambahkan juga, misalnya ada efek dari temperatur tinggi, itu juga bisa. Nah, tapi untuk hari ini kita belajarnya, kita cobainnya dulu untuk yang structural analysis. Nanti untuk yang CFD-nya, untuk flow analisisnya kita coba sharing untuk minggu depan ya, di minggu depan. Jadi untuk hari ini kita coba sharing yang tentang structural analysis dulu. Jadi karena mungkin ini masih jarang yang tahu ya ANSYS Discovery ini, jadi pertama saya akan coba memperkenalkan UI-nya dulu. UI-nya itu seperti apa, karena pastinya nanti kalau misalnya kita mau menggunakan suatu aplikasi atau suatu software, pastinya kita harus bisa dulu nih, kita harus paham dulu ini cara navigasinya, gerakinnya itu gimana, untuk nge-rotate, untuk nge-spin, untuk nge-pan, untuk nge-zoom gimana. Entar bahkan awal-awal untuk yang navigasi aja nggak bisa gitu, apalagi nanti kan untuk selanjutnya, karena kan pasti untuk navigasi itu eee yang paling dasarnya dulu, untuk membantu analisisnya. Nah, terus selanjutnya baru kita cobain untuk analisis strukturalnya. Nah, itu saya udah share juga ya di grup kalau misalnya ada yang belum, eee, sebentar coba nanti kabarin aja, itu ada di grup link-nya untuk download aplikasinya, untuk download ANSYS Discovery yang student version, ada juga untuk download data yang kita pakai hari ini. Ada password-nya juga dan udah dikasih tahu di grup juga. Nah, jadi nanti untuk analisisnya yang pastinya tadi karena ANSYS Discovery ini, ibaratnya kalau misalnya sudah ada yang familiar nih dengan ANSYS, ANSYS Discovery itu seperti gabungan dari ANSYS Space Claim, ANSYS Mechanical, dan ANSYS Fluent. Jadi itu ibaratnya digabungin semua jadi satu dan sangat mudah untuk digunakannya. Jadi karena ini untuk discovery, bisa untuk yang geometrinya juga, nanti kita akan coba sedikit-sedikit untuk geometry preparation-nya, terus kita juga akan setup boundary condition-nya pastinya dan loading, dan kita lihat hasilnya akan seperti apa. Tuh. Nah, ini untuk dari ANSYS Discovery UI overview-nya. Kita langsung mulai aja, kita buka ke ANSYS Discovery-nya. Nah, di sini saya coba
Sebentar ya. Sini saya coba pakai ANSYS Discovery yang 2021 R2, tapi kalau misalnya yang lain pakai versi yang lain juga nggak apa-apa. Ini coba saya share screen. Kita buka dulu. Jadi ini tampilannya, jadi bedanya yang paling dasar itu adalah ANSYS Discovery itu nggak pakai workbench. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada yang workbench biasanya untuk membuka mechanical, untuk membuka Fluent, itu biasanya dari ANSYS workbench. Nah kalau ANSYS Discovery ini sendiri itu nggak perlu membuka workbench, jadi dia langsung tampilannya ANSYS Discovery kayak gini. Nah jadi kalau pertama-tama nih kita udah install, terus kita buka ANSYS Discovery-nya tampilannya akan seperti ini. Nah, ANSYS Discovery itu balik lagi tadi, paling utamanya itu adalah easy to use. Jadi dia benar-benar mudah banget untuk dilakukannya, udah dipelajarinnya. Jadi bahkan di tampilan awalnya pun kita langsung dikasih tahu sebenarnya sama ANSYS, gimana sih cara menggunakannya, UI-nya itu seperti apa ini, jadi kita tinggal next aja nih, kita klik next di sini. Dia akan menjelaskan nih untuk, tampilan-tampilan itu seperti apa dan lain-lain. Nah ini yang coba akan saya sampaikan gitu. Jadi ini saya next aja. Ini juga ada tampilannya lagi. Jadi memang untuk pertama kali menggunakan ANSYS Discovery itu bisa nonton video itu aja dan, sudah cukup menggambarkan, semuanya sih. Gitu. Nah, ini untuk cara penggunaannya ini ya mungkin sama kayak di CAD software lain atau mungkin, software-software simulasi lainnya. Ini untuk ngepen itu pakai kontrol sambil di middle mouse button-nya yang buat nge-scroll-nya itu ditekan, terus sambil digerak-gerakin. Untuk zoom-nya bisa pakai scroll atau bisa pakai shift, shift-nya diklik, terus habis itu mouse-nya ke atas atau ke bawahin. Dan untuk, nge-spin atau rotate itu bisa pakai middle mouse button-nya aja ditekan, terus kita gerak-gerakin. Ini kayak CAD software lain sih. Nah, ini juga nanti akan saya, infokan mengenai selection-nya. Jadi, ada cara-cara yang menarik untuk membantu menganalisisnya, kayak gitu, untuk pemilihannya. Nah, ini dia, langsung aja. Nah, ini kalau misalnya udah paling terakhir, ini mungkin mau di-close boleh, mau open homepage boleh. Nah, sekarang ini saya coba buka open homepage-nya dulu, nanti untuk, ngasih tahu ini tampilannya akan seperti apa kalau misalnya baru buka ANSYS Discovery. Nah, selain open homepage, sebenarnya di sini ada yang start interactive tour. Nah, jadi di ANSYS Discovery ini sendiri, kita juga bisa belajar sampel-sampel yang disediakan oleh ANSYS di sini. Dan ini jadi kita ibaratnya kayak ikut tutorial kayak gini nih, tapi kita sendiri, ini juga ada di sini. Kita bisa langsung klik aja start interactive tour kalau misalnya mau belajar nanti untuk belajar mandirinya. Ini sekarang kita open homepage-nya dulu aja. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Jadi pertama itu akan ada recent files yang sudah kita buka gitu. Jadi ada file-file, ada sekitar 10 file yang terakhir kali kita buka. Terus ada juga yang tadi saya bilang itu untuk, interactive tour-nya itu dia pakai samples. Nah, di sini jadi saat kita download itu udah otomatis ada juga samples-nya di sini. Ada untuk static, analysis, contohnya di sini ada bracket, terus ada juga untuk topology optimization. Nah, ini juga menarik nih untuk topology optimization-nya. Jadi untuk, optimasi dari beratnya, seperti itu. Misalnya kan pasti kendala kalau misalnya, di kendaraan itu biasanya untuk mengurangi berat, tapi dia kekuatannya harus tetap sama, atau mungkin malah lebih kuat gitu. Nah, ini kita bisa menganalisis menggunakan topology optimization. Terus, bisa juga tadi yang saya bilang untuk fluidanya yang, ada efek dari, thermalnya itu juga bisa. Jadi emang di sini isinya adalah sampel-sampel yang bisa kita gunakan untuk mempelajari, analisis, seperti itu. Nah, tapi kita hari ini kita buka dari, file yang sudah saya upload tadi, ini kita ke browse ini. Kalau ini kan untuk membuka satu filenya, membuat file baru untuk simulasinya, browse ini yang untuk open ya, seperti itu. Dan ini yang terakhir yang menarik itu juga ada learn. Jadi kalau misalnya nih tadi, aduh udah,
panik nih, udah ke-close duluan si, yang tadi yang ada info-info mengenai cara menggunakan Ansys Discovery-nya. Nah, ini kita bisa klik juga di sini, di welcome screen ini, dari homepage-nya. Nah, nanti akan tampil lagi nih tampilan yang kayak tadi. Nah, ini kita close aja. Kita lihat lagi ada apa lagi. Nah, ini ada juga nih interaktif tour. Nah, ini interaktif tour-nya ini menggunakan sampel-sampel yang sekarang lagi saya buka ini, ada 8 ya, sekitar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi ada untuk yang solid thermalnya atau mungkin fluid thermal, terus untuk topologi optimization dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk yang forum-forumnya, jadi misalnya pas lagi ngerjain ternyata, eee, apa namanya, kok error ya analisisnya atau kok nggak bisa ya, kok nggak bener ya hasilnya. Nah, itu bisa disampaikan di Discovery Forum, ini official dari Ansys-nya, ini bisa kita klik di sini. Nah, ini ada Ansys Discovery Forum-nya, ada untuk online learning-nya, ada FAQ-nya, dan misalnya mau, trial juga bisa, gitu. Nah, terus tapi kita juga bisa kalau misalnya bingung-bingung bisa juga ngomong di grup Cenity, misalnya ada yang mau ditanyain itu nanti insya Allah kita bisa sharing-sharing bareng juga ya sama, suhu-suhu yang ada di grup, gitu. Nah, ini online tutorial itu juga, official dari Ansys-nya, ini jadi gimana kita misalnya nah ini yang paling saya suka sih yang 2 minutes quick tips gitu, karena ini sangat membantu kalau misalnya kita udah mulai biasa nih menggunakan Ansys Discovery, pastinya kan kita, akan dipermudah kalau misalnya kita tahu shortcut-nya seperti itu. Nah, dengan nonton yang 2 minutes quick tips ini tuh sangat membantu untuk mempercepat analisisnya, gitu. Nah, ini ada juga online help, itu adalah untuk documentation. Jadi misalnya ada yang bingung nih, ini tuh gunanya untuk apa sih? Itu bisa pakai online help ini, tapi nanti yang saya benar-benar suka dari Ansys Discovery itu, ada namanya overlay help. Jadi kalau misalnya kita bingung, nanti kita klik F1, dia langsung otomatis muncul penjelasannya dan itu penjelasannya sangat, menarik sih tampilannya, kayak gitu. Dan yang paling terakhir ini ada Ansys Learning Hub, ini, seperti untuk subscription kalau misalnya kayak kita kuliah itu biasanya untuk satu jurusan aja. Nah, tapi kalau Ansys Learning Hub ini, kalau kita nge-subscribe, itu kayak kita nge-subscribe satu kampus gitu. Misalnya kayak jadi kita bisa, mempelajari semua produk yang Ansys punya gitu. Jadi Ansys kan punya banyak banget nih produk nih, ada yang dari mechanical, fluida, ada electronics, ada juga untuk optical atau misalnya, analisis yang berhubungan dengan lensa dan, misalnya mau nganalisis, baterai itu juga bisa, kan ada banyak banget yang produk yang disediain oleh Ansys. Nah, kalau misalnya kita nge-subscribe Ansys Learning Hub ini, kita bisa pelajarin semuanya. Jadi walaupun misalnya tadinya kita biasa main di struktur, terus kita mau kepo-kepo nih ke electronics, karena kan sekarang udah zamannya mulai ada banyak electronic vehicle ya, ada motor listrik, ada mobil listrik, terus kita kepo, gimana sih emang analisisnya gitu, misalnya dari segi kelistrikannya. Nah, itu kita misalnya mau pelajarin di Ansys Learning Hub itu juga bisa, kayak gitu. Nah, makanya nih sekarang ini udah semua, sekarang kita buka aja, browse, kita, ambil, ininya, filenya, tadi filenya yang saya berikan itu yang ini ya, .scdoc. Nah, .scdoc ini sebenarnya adalah file dari Space Claim. Nah, ini kita bisa buka, kita double klik aja. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh banget langsung ketik aja ya di, apa namanya, kolom chat atau mungkin kalau mau raise hand juga boleh. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tadi kayak kalau misalnya kita mau nge-rotate itu kita, middle mouse button aja ditekan. Nah, ini sekarang saya coba, jelasin dulu nih tampilan-tampilannya, karena kan ini agak beda ya dari tampilan-tampilan, software Ansys yang lainnya gitu, yang agak miripnya sama, Space Claim kalau misalnya Ansys Discovery ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian atas ini adalah isinya ribbon-nya.
ribbon-ribbon sesuai dari grupnya. Misalnya kita mau ngedesain, kita ada ribbon design di sini untuk ini tampilannya sama persis nih sama Space Claim. Kalau misalnya udah biasa menggunakan Space Claim ya, ada sketch, edit, intersect dan lain-lain. Terus kita juga bisa di sini untuk mengatur displaynya seperti apa tampilannya, mau wireframe atau mungkin mau shaded dan lain-lain. Ini bisa. Terus untuk measure-nya, untuk mengukur-ngukur misalnya ada gap, ukurannya berapa. Terus kita mau cari tahu normal face dari suatu permukaan itu ke arah mana, itu juga bisa. Nah, ini untuk repair-repair, jadi kalau misalnya nanti kita biasanya kalau kita import geometri itu biasanya kan akan ada eee, error-error sedikit gitu misalnya ya. Misalnya ada eee face permukaan yang hilang atau misalnya ada gap. Nah, itu bisa dibenerin dari repair sini. Terus kalau prepare itu lebih untuk, preparation atau persiapan untuk simulasinya, dan yang paling terakhirnya dan grup dari simulation. Nah, yang paling enak kalau di Ansys Discovery itu sebenarnya kalau ribbon-ribbon-nya ini itu jarang dipakai, karena ada banyak banget tampilan-tampilan yang mempermudah kita gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada yang arc yang sebelah kiri ini tuh namanya adalah, model arc. Namanya itu adalah, ya view arc di sini, yang ini adalah result arc. Jadi di sini itu tampilannya, bisa bisa kita ganti gitu. Ini untuk mengganti tampilan. Misalnya kita udah, puter-puter, nah nanti kita misalnya mau balik lagi ke home-nya, tampilannya seperti ini gitu. Nah, tapi nanti untuk kita analisis, misalnya kita analisisnya nanti akan lebih sering melihatnya tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti juga tampilannya, di sini kita ganti jadi set as home view. Jadi nanti kalau misalnya kita udah puter-puter, misalnya udah terlalu chaos gitu muternya, nah kita tinggal klik home ini, nanti dia akan balik ke tampilan, sesuai yang tadi kita sudah definisikan, gitu. Nah, ini juga untuk tampilannya, misalnya mau tampilan dari bawah, misalnya tampilan dari kanan, kiri, atas. Nah, ini juga bisa dilihat dari view arc ini. Jadi, kita nggak perlu ribet-ribet jauh-jauh ke display sini. Kita kan biasanya mainnya emang di bagian sini ya, kalau misalnya di grafik, apa namanya, UI-nya di sini, kita bisa lihat view sini yang dekat gitu, terus di sini juga results ini nanti untuk hasil-hasilnya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya, bisa dilihat lagi, ini di bagian kiri sini itu ada model tree-nya. Jadi model tree-nya ini isinya assembly-nya itu apa aja sih, isi part-nya itu apa aja sih, ini kita bisa expand aja di sini dan kita bisa melihat eee, assembly-assembly dan part-part yang ada di, modelnya, seperti itu. Nah, di sini saya mau nunjukin ada 2 icon yang penting banget nih untuk, kita melakukan analisis. Jadi ada 2 macam ikonnya itu, yang paling kiri ini kalau misalnya kita lihat ada yang bulat ya, bulat terus kayak ada tanda plusnya. Dan yang sebelah kanan ini mata. Nah, kalau misalnya yang kiri ini itu adalah untuk, nge-exclude, untuk menyingkirkan dia dalam simulasi. Jadi nih kalau misalnya kita melakukan simulasi itu, eee jadi tergantung dari apa yang mau kita lihat, gitu. Kalau misalnya kita cuma mau lihat, hasil dari bagian yang A-arms ini aja, itu kita bisa nganalisis di bagian A-arms ini aja, gitu. Jadi kita nggak perlu nganalisis semuanya. Nah, enaknya ini di Ansys Discovery ini kita tinggal langsung klik aja nih kalau misalnya ada part-part yang nggak mau kita, masukin ke dalam analisis. Jadi kalau misalnya di dalam FEA itu sendiri, apa yang mau kita analisis itu kita harus definisin sendiri. Jadi maksudnya kayak, mungkin kan kalau di dunia nyata ini kan pastinya semuanya itu, nyambung ya. Nah, tapi enaknya kalau di FEA ini kita bisa ngeanalisis itu secara lokal. Jadi part mana yang mau kita analisis, nah nanti, part-part lainnya yang nyambung itu kita masukin aja sebagai boundary condition, kayak gitu. Nah, jadi di sini, di analisis ini, hari ini kita cuma mau nganalisis melihat efek dari, A-arms ini yang atas dan yang bawah, terus dari, upright-nya dan juga dari spindle-nya, kayak gitu. Nah, terus,
kita bahas lagi UI-nya dulu ya. Ini kalau misalnya kita lihat di bawah sini itu ada 3 mode kalau di Ansys Discovery. Karena tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya Ansys Discovery ini seperti gabungan dari Space Claim, Mechanical, Fluent, dan Electronics itu juga bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita mau fokus, ganti-ganti modelnya dulu, kita mau fokus, ngedit-ngedit modelnya dulu, ini kita bisa ke, mode yang model. Ini tinggal kita arahin aja, kalau dari Explore, jadi tampilan awalnya itu default itu biasanya di Explore, tapi ini juga bisa diganti. Nanti tapi kalau misalnya kita mau mau mengedit geometrinya dulu, ini kita tinggal klik aja di sini, model. Dan di sini kita bakal, nggak ada tuh nanti misalnya kita udah apply boundary condition, udah apply loading, ini tuh nanti akan bersih, jadi kita bisa fokus, ngedit, boundary-nya, ngedit geometrinya, seperti itu. Nah, terus, abis itu tadi kan pertama ada mode model, jadi ini seperti menggunakan CAD software tok gitu, hanya untuk menggunakan CAD software-nya aja, Space Claim-nya aja. Terus kalau kita mau nganalisis, kita bisa ke Explore. Terus, ada lagi, yang satu lagi itu adalah refine. Jadi explore ini bedanya apa sama refine? Jadi kalau explore ini itu adalah, live simulation yang menggunakan GPU solver. Jadi ini di running-nya itu nanti menggunakan GPU. Jadi kalau misalnya buat yang belum tahu, GPU sama CPU itu, untuk analisis itu jauh lebih cepat menggunakan, GPU. Jadi kalau GPU ini, satu GPU cards itu sendiri aja bisa kemampuannya itu melebihi sekitar 400 CPU cores. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu semua ya kalau CPU cores itu pasti kan biasanya mungkin sekitar ada 8 ya, 8 cores atau mungkin 16 cores, 32 cores. Dan kalau misalnya kita melakukan analisis itu sangat bergantung dari course-nya ini nanti. Nah, kalau Ansys Discovery yang Explore ini sendiri itu bukan pakai CPU cores, tapi dia menggunakan GPU. Jadi dia analisisnya akan jauh lebih cepat. Jadi yang mungkin biasanya analisis untuk 5 sampai 10 menit, ini bahkan di hitungan detik pun sudah bisa tampil hasilnya, kayak gitu. Nah, tapi, untuk di Explore ini sendiri ada beberapa keterbatasan, kayak gitu. Jadi nanti, untuk seperti kontaknya itu hanya cuma bisa linear kontak. Jadi cuma bisa misalnya bonded atau mungkin sliding aja. Tapi kalau misalnya dia ada separasi, itu nggak bisa. Jadi dia akan selalu nempel, seperti itu. Nah, untuk yang refine ini sendiri itu, persis seperti, mechanical solver. Jadi dia menggunakan mechanical solver yang di CPU, jadi menggunakan yang cores tadi. Jadi kalau misalnya kita running, dia akan cenderung lebih lama. Jadi, makanya namanya refine karena biasanya tuh kita nganalisisnya di explore dulu nih. Kita analisis di explore, kita udah tahu, oh kira-kira seperti ini. Nah, terus kita perbaiki nih, misalnya ada kontaknya, yang perlu kita perbaiki atau mungkin meshing-nya kita mau perbaiki itu bisanya di refine. Karena kalau yang di explore, untuk meshing-nya itu tidak bisa diubah, pengaturannya. Jadi yang di explore itu meshing-nya itu meshing di background. Jadi kita tinggal masukin biasanya kan kalau misalnya FEA itu kita pertama geometri, preparation dulu, terus selanjutnya itu kita masukin boundary condition, kita masukin materialnya, kita masukin loading, kita meshing, baru, kita lihat hasilnya. Nah, kalau di Explore ini kita nggak perlu melakukan meshing, karena meshing-nya itu secara otomatis oleh Ansys, kayak gitu. Nah, tapi kalau di Refine, kita bisa lihat di sini, kita bisa ngedefinisiin, global meshing-nya itu akan, sebesar apa atau sekecil apa, dan kita bisa, melakukan local meshing. Misalnya mau kita perbaiki di beberapa titik, di beberapa daerah itu bisa, tapi kalau di Explore itu nggak bisa, gitu. Terus perbedaannya lagi antara Explore dan Refine itu, kalau Refine ini tadi pertama, kontaknya itu bisa diperbaiki, meshing-nya bisa diperbaiki, dan, kontaknya tadi itu bisa menggunakan yang non-linear, gitu. Nanti kita bisa lihat sih di analisisnya, kayak gitu. Dan yang menarik nih misalnya kita balik ke Explore, nanti kalau misalnya kita lihat, nah di sini tuh
ada pengaturannya. Nah, ini pengaturan dari fidelity-nya atau mungkin lebih ke kayak seperti akurasinya gitu. Ini tuh yang nanti akan kita atur sebagai matching-nya. Jadi kita matching-nya cuma, memberitahu ke ANSYS itu cuma, kualitatif aja. Kita mau se 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 apa ya, sedetail apa, bukan sedetail apa sih, sebagus apa gitu. Jadi kalau misalnya semakin ke kiri sini, analisisnya akan semakin cepat, tapi mungkin lebih tidak akurat. Tapi kalau ke kanan ini akan lebih, akurat, tapi pastinya dibayar dengan computational time yang sedikit lebih lama, kayak gitu. Ini untuk tampilannya. Nah, sekarang mungkin kita sambil, kita kerjain aja ya. Jadi, kalau misalnya di analisis itu, yang pertama, yang pastinya kita harus lakukan adalah kita review dulu geometrinya. Ini geometrinya udah bener atau belum sih? Atau mungkin ternyata masih ada beberapa part yang mungkin masih timpang tindih, atau mungkin ada part-part yang masih harus kita di-feature namanya. Jadi kalau misalnya di analisis itu, kita tadi balik lagi pertama kita definisiin dulu kita mau nganalisis yang mana. Nah, di analisis ini sekarang kita mau fokus ke daerah, yang ini, A-arms-nya ini atas sama bawah, spindle-nya sama upright-nya. Jadi kita di sini, ada 2 cara kita bisa, exclude, di model tree-nya ini, kita klik yang kiri ini. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kalau sekarang sudah merah, berarti dia nanti tidak akan dilakukan, analisis di bagian itu. Atau kita juga bisa menggunakan quick scope. Quick scope ini nanti kita tinggal klik bagian mana yang mau kita analisis dan bagian mana yang enggak. Nah, kalau misalnya warnanya jadi abu-abu, jadi transparan kayak gini, artinya enggak kita analisis. Nah, sekarang kita tinggal klik aja part-part yang enggak mau kita analisis. Kita tinggal klik di sini. Bisa kita klik. Nah, ini bisa kayak gini juga. Nah, kalau udah, misalnya nih kalau udah, itu kita tinggal klik escape. Nah, tapi ini belum. Jadi ini kita tinggal klik aja satu-satu. Oke. Pokoknya yang ini nggak kita analisis. Ini juga enggak. Jadi di sini kita cuma analisis untuk yang A-arms, sama, spindle dan upright-nya, seperti itu. Ini kita bisa klik satu-satu. Kalau udah kita tinggal, escape aja, gitu. Nah, terus ini kan masih tampilannya masih sama ya. Jadi kalau misalnya kita udah nge-exclude beberapa yang mau disimulasiin, ini kita bisa hide all suppress. Jadi kita bisa tahu bagian mana yang masih, yang mau kita analisis dan mana yang enggak. Ini masih ada yang ketinggalan nih ternyata. Ini kita bisa klik juga ke salah satu face-nya, kita klik kanan, kita exclude from simulation. Nih kita klik kanan lagi hide all suppress. Nah, ini yang mau kita analisis. Nah, terus pertama kita harus cek dulu nih, dia ada yang tumpang tindih nggak sih? Nah, itu kita bisa lihat dari display, kita show body interference. Jadi ada yang masih kena atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata masih ada, ini terkena ya warna merah ini. Jadi tapi kalau kita lihat di sebelah kiri ini ternyata ada gap. Jadi mungkin, pas import atau, pas memang bikinnya ini, masih, nggak persis, pas gitu. Nah, sekarang kita tinggal geser aja. Nah, caranya itu kalau misalnya kita klik sekali, itu kan dia akan memilih face. Nah, kalau misalnya di ANSYS Discovery ini juga kita bisa klik 2 kali itu untuk memilih surface dengan, tangan yang sama atau yang, looping-nya seperti itu. Jadi misalnya ini kita klik aja 2 kali, ini dia nggak ada tangannya nih. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita klik 2 kali, itu dia akan memilih, surface-surface yang satu loop sama dia, kayak gitu. Ini sangat mempermudah kalau misalnya kita mau apply boundary condition atau, loading seperti itu. Nah, misalnya untuk edge juga bisa, kalau misalnya kita klik di sini, kita klik 2 kali, dia akan memilih edge loop-nya. Nah, misalnya nih kita mau milih yang kotak ini, itu juga bisa, kita tinggal double klik lagi, pilih sampai
sesuai looping yang kita inginkan, kayak gitu. Nah, ini tadi itu kan, klik 1 kali kan kita pilih aja ya surface-nya atau edge-nya. Kalau 2 kali itu looping-nya. Nah, kalau kita klik 3 kali itu kita akan memilih body, seperti itu. Nah, contohnya kita sekarang mau geser yang ini, kita triple klik aja kalau gitu, 1, 2, 3. Nah, dia kalau kita lihat di sini akan memilih body. Nah, ini kita mau geser, nanti kita mau geser biar surface yang ini itu coincidence atau nempel kena sama yang surface yang ini. Nah, caranya itu ada 2 cara. Nah, tadi kan saya jelasin ya, di sini ada ribbon, di sini ribbon-nya itu berarti di ribbon design, kita bisa ke ribbon design, terus kita bisa move. Nah, kita lihat icon-nya seperti ini ya untuk move. Nah, bisa juga nih kalau misalnya kita nggak mau banyak-banyak klik, itu kita bisa ke arah hello ini namanya hello. Nah, hello ini kita klik aja. Nah, ini adalah berisi sama mirip-mirip sama ribbon-ribbon yang di atas ini, yang biasa kita gunakan. Nah, karena kita mau menganalisis yang struktur, kita ke arah yang maaf. Karena kita mau move, berarti kita geser ke yang modeling ini. Kita pilih dulu yang modeling. Nah, ini kita pilih yang move. Ini ikonnya sama ya, bisa dilihat. Jadi sama aja mau ngeklik dari yang ribbon atau kita klik dari hello itu juga bisa. Atau kalau misalnya di sini dilihat ada tanda kurung M. Jadi ini shortcut-nya. Jadi kalau misalnya kita mau klik M aja nih, ini saya coba klik M, itu nanti dia akan memilih untuk move dari badinya itu tadi. Ini saya klik M, nah dia akan move ini, dan kita sekarang pilihnya kita harus ganti dulu referensinya, karena kalau referensinya ini kan di sini, sedangkan kita mau memindahkan agar surface ini itu kena ke surface yang kiri atas ini. Nah, ini kita ganti aja referensinya, tinggal kita klik yang bulat kuning ini, kita klik, nah kita tahan, kita pilih surface mana nih yang mau kita pilih. Nah, ini kita sebagai referensinya itu yang ini, jadi kita klik yang ini aja, kita drag and drop di sini. Nah, terus sekarang saya kan mau nempelin dia ke surface yang ini, berarti kita bisa pakai fitur namanya up to. Ini bisa di sini lihat ada up to, ini shortcut-nya itu huruf U. Jadi kalau kita klik di U di keyboard itu nanti kita akan menggunakan fitur up to ini. Nah, kita mau geser dia ke arah sumbu X ini. Ya, sumbu X kalau misalnya kita lihat di globalnya ini, sumbu X ini, kita klik aja dia warna yang biru ini, nanti jadi dia akan bergerak sesuai dari aksis ini aja gitu. Nah, kita pilih ini dan kita pilih surface yang kita tuju. Kita pilih sini. Nah, dia jadinya sudah bergeser. Dan kalau misalnya kita klik escape untuk menghilangkan hello-nya ini, kita klik lagi sekali lagi escape. Nah, ini dia tampilannya udah nggak ada ya warna merah-merahnya di sini. Jadi dia udah nggak ada body interference-nya. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya lagi kita harus lihat-lihat lagi kan geometri ini kira-kira ada yang interference atau enggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu kita bisa dulu nih lihat show all-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata sebenarnya masih ada yang interference lagi nih antara murnya di sini dengan si spindle-nya ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata masih ada gap juga, jadi kita bisa pindahin juga dia kayak tadi. Ini mungkin saya agak cepet aja ya karena mengulang materi yang tadi. Ini saya ilangin dulu. Nah, ini saya triple klik spindle-nya. Ini akan memilih satu body, terus kita move, kita klik M, terus misalnya kita lihat ke arah sini, nah kita pindahin reference-nya itu jadi edge atau sisi yang ini. Jadi kita geser ini ke sini. Nah, terus kita sekarang up to juga ke surface yang ini. Ini kita klik dulu yang hijaunya, terus kita up to ke sini. Oke, nah ini udah kegeser juga nih. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, ini saya klik escape dulu. Kayak gini sih nih ya. Bukan bawaannya ya.
Ini ada yang muncul ya suaranya. Pak Priyo, saya mute ya Pak, maaf. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat lagi, show all suppress buat ngeliatin semuanya dulu. Kita masih show nih body interference-nya ini udah ini semua nih, udah aman semua. Nah, ini nanti ini ada kita lakukan di feature. Ini sekarang kalau udah kita matiin aja body interference-nya, terus kita hide lagi yang lainnya. Nah, terus jadi di sini kita mau nganalisis nih pergerakan dari si suspensinya ini sendiri di kasus yang paling kritikalnya. Jadi di mana dia ini sudah terkompres, di mana jadinya seperti dari struts ini sama pistonnya ini dari pairing ini dia udah terlalu terkompres, jadi nanti hasilnya akan seperti rigid seperti itu. Jadi nanti kita anggap dia sebagai rigid. Nah, terus sekarang yang perlu kita lakukan itu, jadi bedanya kita melakukan desain dan kita melakukan simulasi itu, kalau desain pastinya apalagi untuk desain manufaktur ya, itu kita harus mendefinisikan semuanya sedetail mungkin. Bahkan dari sisi estetiknya gitu, misalnya kayak ada filletnya di bagian mana, itu harus kita definisiin. Nah, tapi kalau misalnya di simulasi, kita nggak perlu mendefinisikan semuanya terlalu detail karena kita kan nanti akan melakukan meshing dan meshing itu akan sangat sensitif terhadap misalnya fillet yang kecil, jadi nanti di daerah situ akan terlalu banyak mesh-nya, nanti hasilnya juga computational time-nya akan lama. Nah, jadi kita akan melakukan namanya de-feature dulu. Jadi ada fitur-fitur yang akan kita simplifikasi terlebih dahulu. Nah, contohnya itu adalah bagian ini. Bagian ulirnya ini. Ulirnya ini kalau misalnya dianalisis itu dia tidak terlalu signifikan ya hasilnya. Jadi kita bisa anggap dia sebagai silinder yang silinder yang kejal aja gitu misalnya, atau mungkin ada lubangnya juga masih bisa di sini. Tapi kita tidak perlu memodelkan ulirnya. Nah, caranya itu gimana? Kalau di ANSYS Discovery atau Space Claim itu sangat mudah. Jadi ada namanya fitur fill, kalau kita lihat di sini. Nah, fill ini tuh sangat mempermudah kalau misalnya kita mau melakukan simplifikasi. Dia tuh bisa melakukan simplifikasi terhadap neighbor terhadap sekeliling yang kita pilih gitu. Jadi misalnya nih contohnya aja ya, misalnya ada lubang yang mau kita hapus, misalnya ternyata karena ada lubang itu akan ada stres konsentrasi yang tinggi. Ini misalnya ya, bukan di model ini gitu. Terus kita mau menghapus lubangnya, kita gampang banget. Ini kita tinggal pilih aja lubangnya. Contohnya, ini contoh aja, kita pilih lubangnya, terus kita klik fill, atau di sini shortcut-nya itu adalah F. Jadi kita tinggal klik aja fill, nah dia akan otomatis menghilangkan lubangnya, kayak gitu. Ini saya Ctrl Z aja, jadi dia itu ngebaca nih, oh di sekeliling ini tuh ada pejal, terus kita F ini, nge-fill itu dia berarti mengisi si lubangnya ini, kayak gitu. Dan contohnya nih ada lagi nih fillet-fillet kecil kayak gini. Mungkin kalau misalnya fillet yang ini kan masih ada efeknya ya nanti, karena dia pastinya akan mengurangi stress concentration nih di daerah kotak yang ini. Nah, tapi kalau misalnya kayak fillet yang ini nih, yang kecil ini, itu dia biasanya nggak signifikan. Ini malah nanti akan memperbanyak mesh-nya. Jadi ini kita bisa simpelin aja, kita bisa simplifikasi. Ini kita double klik aja tadi, sesuai yang saya bilang ya, dia nanti akan memilih face loop-nya. Ini kita double klik di fillet ini, terus kita klik F, atau mungkin dari sini juga bisa, dari hello-nya. Kita klik, kita ke model, terus kita pilih icon yang fill ini. Nah, dia akan otomatis menghilangkan si filletnya. Itu caranya gimana? Jadi caranya itu dia tuh melihat jadi di sekeliling fillet ini kan ada permukaan yang ini ya, ada yang permukaan yang datar ini dan permukaan yang 90 derajatnya ini. Nah, dia akan otomatis menghapus yang bagian ini, nanti akan menjadi 90 derajat kayak gitu. Jadi ini sangat mempermudah. Jadi walaupun nih misalnya kita melakukan
misalnya kita mendapatkan filenya itu dari CAD software lain gitu. Nah, tanpa kita perlu tahu dia tuh historicalnya itu pembuatan itu seperti apa, ini kita bisa langsung melakukan simplifikasi atau edit-edit geometri yang sangat mudah gitu di Ansys Discovery ini. Nah, jadi ini kita double klik aja, terus misalnya biar lebih cepat, misalnya kita langsung mau multiple select, ini bisa sambil pencet kontrol aja, kita double klik. Ini bisa banget langsung menghapus semua fillet-fillet yang kita pilih. Gitu. Ini kita double klik lagi. Nah, ini kita klik F, itu dia langsung otomatis menghapus semua fillet-filletnya. Itu sangat mempermudah pastinya. Dan sekarang kita mau simplifikasi yang di daerah ulir ini. Nah, ulir ini kita bisa simplifikasi, kita pilih aja. Nah, jadi kalau misalnya di Ansys Discovery atau Ansys Space Claim itu ada 2 macam box select. Jadi box select itu kita memilih nih, kita bisa dari kiri ke kanan atau kita bisa memilih dari kanan ke kiri. Kalau misalnya kita lihat ini tampilannya beda ya, kalau misalnya dari kanan ke kiri, ini dia, garisnya garis putus-putus. Kalau misalnya dari kiri ke kanan, itu garisnya adalah garis full kotak. Bedanya apa? Jadi, ini saya coba jelaskan ini dulu ya sebelum kita ke, menghapus, si ulirnya ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya kita di sini mau memilih, kalau dari kiri ke kanan itu dia akan memilih, geometri yang keseluruhan dari geometri itu, masuk ke dalam box-nya. Contohnya nih ya, saya mau memilih face yang ini. Jadi kalau saya mau memilih face ini itu, saya harus memastikan kalau dari kiri ke kanan itu dia terkena semuanya, jadi harus kayak gini. Nah, ini baru terpilih nih. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kiri ke kanan, itu dia akan memilih face-face atau geometri-geometri, nanti bisa berupa face, bisa berupa bodies, itu yang semuanya itu, terjangkau di dalam dari kotaknya. Nah, tapi kalau misalnya dari kiri ke kanan, itu apapun yang mengenai kotak itu akan dipilih, kayak gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya dari kiri ke kanan itu seperti ini akan pilih 2. Nah, tapi kalau misalnya kita dari kanan ke kiri, ini semua face yang terkena dari, eee, kotaknya itu akan terpilih. Gitu. Jadi ini sangat mempermudah nih misalnya kita mau memilih geometri-geometri yang besar gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dari kanan ke kiri, kalau misalnya saya mau milih ini, surface ini, itu saya harus, ngenain semuanya dan padahal akan, mengenai ke, surface-surface lain yang mungkin nggak mau saya pilih gitu. Nah ini suatu, metode yang mempermudah dari Ansys Discovery, kayak gitu. Nah, ini balik lagi sekarang kita mau, pakai ulirnya, mau menghapus ulirnya. Ini saya box select aja dari kiri ke kanan, saya mau pilih surface-nya. Nah, surface-nya sekeliling ini. Nah, jadi, bisa dilihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya fill itu, dia cara kerjanya itu adalah dia melihat ke sekelilingnya, neighbor-nya itu, dan dia akan, seperti mengikuti dari neighbor-nya. Nah, kalau misalnya kita pilih semua ini, dia akan melihat bahwa, oh ini juga yang akan dihapus, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih, kalau misalnya lubang itu dia kan akan memilih, menutup, kan namanya juga fill ya, menutup dari, lubangnya ini sendiri. Nah, kalau misalnya kita pilih semuanya di sini, ini nanti akan menghapus bagian yang ini, karena dia akan, meng-fill sesuai dari neighbor-nya ini sendiri. Neighbor-nya itu kan adalah ujungnya nih, yang paling ujung yang kiri itu kan surface yang lingkaran ini ya. Yang dari lingkaran nyambung sama ini, nah yang paling kanan itu adalah ini. Nah tapi yang paling kanan, flat surface yang ini tuh, di kanan itu nggak ada apa-apa, jadi dia akan menghapus. Nah gimana caranya biar saya tetap mau ada, silinder yang ini, tapi saya nggak mau ada ulirnya. Nah ini caranya kita select aja di sini dan kita
nggak pilih, kita unselect, saya pencet kontrol aja yang daerah sini. Jadi dia nanti akan membaca boundary-nya itu dari yang kiri sini yang kita pilih ke paling kanan ini yang nggak kita pilih gitu. Nanti jadi kalau misalnya kita klik fill, itu dia akan menghapus si ulirnya, akan mengikuti dari yang silinder sebelah kiri tadi, kayak gini. Nah, ini kalau misalnya udah dihapus, ulirnya, ini, kita sudah melakukan di fitur, simulasi yang mau kita lakukan, kayak gitu. Coba sebentar saya cek dulu ya, untuk siapa tahu ada yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan nih dari Abdul Rahim Dwianto. Mau nanya kalau di software ANSYS bisa buat analisis rubber atau enggak? Untuk rubber di ANSYS Discovery, tepatnya yang sekarang kita lagi latihan nih, itu belum bisa karena dia itu adalah material yang hyperelastic. Sedangkan kalau di ANSYS Discovery ini sendiri belum bisa untuk melakukan analisis hyperelastic. Jadi dia kalau misalnya kita ngelihat dari kurva stress strain-nya sendiri, kan kalau rubber itu dia ada agak beda ya, beda dari steel gitu. Kalau steel kan mungkin dia kalau steel kan mungkin kurva stress strain-nya itu seperti ini ya. Aduh, maaf. Ini lurus, terus misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya dari rubber itu sendiri kan dia biasanya rada agak seperti ini nih. Ini hyperelastic, ini itu kalau di ANSYS Discovery itu belum bisa, tapi kalau di ANSYS Mechanical itu bisa dianalisis. Dia bahkan ada juga material yang sudah disediakan sama ANSYS mengenai rubber, kayak gitu. Oke, ini pertanyaannya masih belum ada lagi yang lain. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh banget langsung raise hand aja atau langsung ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, ini udah nih kita tahap pertama geometry preparation-nya udah. Nah, tahap kedua kita mulai melakukan pendefinisiannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bawah dari model tree ini, bisa kita lihat kalau ada untuk yang simulation tree-nya. Di sini ada physics-nya, di sini ada materialnya yang kita pilih. Di sini default-nya itu menggunakan structural steel. Nah, ini untuk materialnya sendiri bisa kita ubah. Kita bisa definisikan atau kita bisa menggunakan material yang ada di ANSYS itu sendiri. Nah, caranya gimana? Nah, ini kalau misalnya kita lihat, misalnya kita mau ganti nih material yang upper, yang sama yang ini kita triple klik, terus kita mau ganti yang lower juga, misalnya sama yang upright, ini bisa kita ganti. Pokoknya semuanya misalnya si spindle-nya aja nih yang kita mau steel, itu nggak apa-apa, ini kita bisa ganti yang lain, kita tinggal triple klik aja. Nah, di sebelah kanan ini, itu ada namanya heads up display atau HUD, HUD kalau misalnya bahasa Inggrisnya ya, kan head up display, HUD. Nah, HUD-nya ini juga mempermudah kita nih, mirip-mirip juga nih yang sama Hello ini. Ini kita tinggal pilih aja, kita klik drop down-nya. Nah, di sini ada beberapa material yang disediakan oleh ANSYS. Nah, mungkin kalau misalnya buat yang student nggak sebanyak ini, itu karena kalau misalnya yang logonya ada diamond-nya ini, itu butuh license terpisah lagi, kayak gitu. Nah, misalnya nih contohnya kita di sini mau pakai yang sesuai yang ada aja ya, yang nggak pakai license tambahan, ini kita bisa ke yang garis 3, kita ganti ke settings. Nah, kita ganti di kita ganti di physics. Nah, di sini ada material yang digunakan. Nah, jadi kalau misalnya ini saya mengaktifkan ini nih Granta Materials Data for Simulation. Materials Data for Simulation ini saya nonaktifin, nanti akan menampilkan library yang ada di Discovery ini sendiri, yang mungkin nanti sesuai sama yang ada di ANSYS Discovery Student Version. Ini saya close aja, jadi sekarang coba saya mau, oh ini tadi udah ke, oke, ini materialnya.
ini semuanya jadi materialnya ini info-info dari material propertiesnya ada density, modulus, Poisson ratio, dan lain-lain. Ini kita juga bisa ganti tampilannya, misalnya mau warnanya warna apa, material yang menggunakan part yang menggunakan material tersebut. Terus kita juga bisa nih ganti materialnya tadi. Oh ini belum harus di ini lagi kayak tadi. Harus di restart dulu kalau misalnya mau ngeganti yang settingan tadi. Nah sekarang misalnya saya mau ngeganti material dari apa namanya upper sama lower A arms-nya ini saya tinggal ganti aja. Misalnya mau pilih ke aluminium. Nah misalnya saya mau pilih ke aluminium 6061. Nah ini bisa banget saya pilih aja. Nah di sini jadi ada 2. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya kita ke display, terus kita pilih Oke, nah ini misalnya kita mau lihat materialnya di sini. Ini kalau misalnya kita mau lihat ini yang structural steel-nya yang ini kita bisa double klik aja di structural steel. Terus kalau misalnya kita mau lihat yang aluminium yang mana itu kita bisa juga double klik di yang menggunakan aluminium itu yang mana. Kayak gitu. Jadi nah ini untuk menggunakan material yang ada di ANSYS-nya. Nah, bisa juga kita ganti misalnya kita mau menggunakan material sendiri. Ini juga bisa kita ke huruf U aja. Ini nanti akan ada user define solid. Nah, di sini baru kita bisa nih gantiin. Misalnya kita mau nambahin materialnya apa gitu. Misalnya ya AL6001 tapi beda density-nya atau mungkin beda dari modulus yang di sini kita tinggal masukin aja material-material propertiesnya kayak gitu. Nah ini saya undo aja, saya masih mau menggunakan material yang tadi. Ini kalau udah sekarang geometrinya udah, materialnya udah, sekarang kita definisiin loading condition dan juga dari boundary condition-nya kayak gitu. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan. Oke. Ini coba saya definisin dulu ya, baru nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya kita lihat, kita lihat semuanya, show all. Nah, di sini kalau kita lihat di sini itu ada baut ya. Jadi ada baut dan dia nggak bisa gerak ke arah translasinya, tapi dia bisa berotasi. Kalau misalnya nih, kita nanti akan menambahkan gaya di sini. Jadi di gaya ini misalnya kan, biasanya kan misalnya di sini pastinya nanti kan ada gayanya mungkin ke atas atau ke bawah atau mungkin ada sedikit miring-miring ya. Nah, misalnya nih gayanya ke arah atas, ke arah Y ini. Kira-kira dari gambar ini kan kita bisa memprediksikan ya dia pergerakannya akan seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sesuai sama geometri yang kita mau analisis, coba kita hide dulu semuanya. Nah, di sini kita harus definisikan di lubang-lubang ini itu kan tadinya ada baut. Nah, jadi dia itu sebenarnya juga bisa rotasi terhadap aksisnya ya, terhadap aksis dari bautnya itu sendiri, tapi dia nggak bisa translasi karena dia di kanan kirinya itu ada part lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, diterjemahin ke ANSYS-nya itu apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini, di structural ini, kita bisa ke support. Nah, di support ini ada beberapa pilihan, ada fix, sliding, hinge, ball, sama displace. Nah, kalau misalnya sesuai sama yang saya definisin tadi, yang kita tahu ya misalnya kayak tadi ada baut tadi dan dia nggak bisa bergerak ke translasinya itu adalah di hinge ini. Nah, misalnya nih rekan-rekan semua bingung, ini tuh emang kalau fix itu apa sih bedanya sama sliding, sliding bedanya apa sih sama hinge? Nah, ini tuh kita bisa banget misalnya kalau misalnya belum tahu, itu kita bisa klik F1.
Nah, tapi kalau misalnya F1 ini, kalau di laptop gitu tricky ya, karena kadang-kadang kan kalau kita misalnya saya klik F1 ini di saya itu, untuk nge-mute. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa F1, kita bisa klik Fn terus F1. Di sini saya klik Fn terus F1. Nah, ini akan muncul namanya itu adalah overlay help. Jadi dimanapun misalnya tadi lagi, melakukan fill atau mungkin lagi move, terus bingung ini tuh gunanya apa sih? Ini tuh harusnya gimana sih? Itu tinggal klik aja F1 atau Fn F1, itu nanti akan muncul help-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, misalnya masih belum paham, jadi emang setting support itu buat apa sih gitu. Nah, di sini bisa dibaca, cara nge-setting-nya itu gimana. Terus, misalnya kita mau cari tahu juga nih, ini yang tadi kan, saya mau milih yang hinge, ini tuh emang tuh buat apa sih? Itu kita bisa ke sini, ada pilihannya, ini untuk melihat ke strukturalnya. Nah, tapi kalau yang ke bawah ini kita mau lihat ke, eee, ini kan kita ngelihat kita lagi lihat di structural support ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngelihat ke atas, ke structural ini bisa, overlay ke atas ini. Nah, ini dia akan menjelaskan nih, di sini structural itu ada support, ada force, ada pressure. Nah, ini tuh guna-gunanya itu apa tuh, kita bisa baca nih satu-satu di sini. Mungkin nanti nggak bakal saya jelasin semua ya, tapi saya seenggaknya ngasih tahu, oh, overlay help itu akan seperti apa gitu. Nah, ini sekarang kan kita mau pakai support. Nah, sekarang kita mau cari tahu, tadi gunanya itu apa, ini kita bisa klik di sini support types. Nah, di sini dijelasin nih, jadi kalau fix itu menahan semua pergerakan. Jadi mau dia translasi atau dia rotasi itu semuanya ditahan. Nah, kalau sliding itu dia bisa, bergerak di dalam satu bidang. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita gunakan itu adalah yang hinge, karena dia itu bisa berotasi di suatu aksis tertentu. Contohnya biasanya kan kita tadi bisa makanya ini cuma bisa di, cylindrical, itu karena dia kalau silinder kan dia ada, apa namanya, ada aksisnya. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih suatu silinder dan kita, apply support yang hinge, jadi dia bisa berotasi tuh terhadap aksis itu, tapi dia nggak bisa, berotasi di aksis-aksis lain dan nggak bisa juga untuk translasinya, kayak gitu. Nah, jadi ini kalau kita udah tahu semua nih, kita udah baca, ini kita bisa close ke atas ini, exit help-nya, kayak gitu. Nah, ini sekarang saya mau pilih, ini bisa diklik dulu. Eh, apakah ada yang mau bertanya ya? Kayak ada suara atau bocor? Oke, bocor ya kayaknya sedikit. Oke, nggak apa-apa. Ini oke, ini saya pilih hinge, terus saya pilih, tadi di sini yang ada, bautnya. Jadi ini saya pilih yang ini, dan saya pilih yang, kanannya. Ini kita sambil pencet kontrol. Nah, kalau udah, ini kita tinggal pilih, checklist-nya ini, checklist hijau. Nah, kalau udah di sini, nah, dia kalau kita lihat di sini sekarang di sebelah kiri akan ada, tambahan nih. Jadi yang pertama, yang pastinya kita akan menganalisis secara structural analysis. Jadi di sini ada structural dan kalau kita lihat di bawah ini juga di segi berapa nih, 1, 2, 3, 6 ya, di segi 6 ini ada tanda, icon seperti ini. Ini artinya kita melakukan analisis static structural. Nah, tapi di sini kita dikasih tahu juga kalau static structural-nya ini belum fully defined karena kita belum mendefinisikan, force-nya, kayak gitu. Nah, di sebelah kiri ini ada juga notifikasi atau message-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada load-nya yang, belum kita definisikan. Jadi nanti kita harus definisikan load-nya dulu. Nah, gitu. Ini bisa klik lagi. Nah, kan kalau misalnya kita lihat lagi nih saya pencet escape untuk menghilangkan dari hello-nya. Kalau kita ngelihat dari, mmm, keseluruhan assembly-nya, sebenarnya kan nanti akan ada banyak nih ya yang hinge-nya, karena di sini isinya baut-baut semua digabung apa namanya, dikoneksikannya. Yang silinder ini tadi udah, yang pertama ini. Ada juga yang 2 ini, 1 dan 2 di sini. Nah, terus ada juga yang menghubungkan dari, si piston dan juga, apa namanya,
pair-nya ini. Nah, ini kalau misalnya kita kan sebenarnya bisa memilih beberapa surface atau silinder tadi dalam waktu yang bersamaan. Tapi untuk hinge support ini, jangan menggabungkan antara misalnya yang ini, yang tadi yang di atas ini dengan yang di bawah sini. Kenapa? Karena dari 4 surface ini memiliki aksis yang letaknya itu berbeda. Kalau misalnya yang kita lihat di bagian atas ini dia aksisnya akan sama, akan di satu aksis yang sama. Jadi kalau misalnya kita apply hinge support-nya itu dalam satu, support aja itu bisa. Tapi kalau misalnya kita menggabungkan antara hinge support yang satu ini, yang atas ini, dan juga yang bawah ini ada 2, itu jangan dilakukan. Karena dia, referensi terhadap aksisnya itu berbeda. Jadi kita harus menambah hinge support yang kedua, dan juga nanti yang untuk yang 4 ini baru kita bisa menambah menjadi hinge support yang ketiga. Jadi nanti akan ada support, hinge-nya yang ada 3, gitu, berdasarkan dari aksis-aksis yang dijadikan referensi, gitu. Nah, ini kita untuk mempermudah pemilihan, kalau misalnya sekarang kayak gini kan, ini saya milihnya nih bisa beda-beda ya. Nah, untuk mempermudah pilihan kita bisa langsung ke hello-nya dulu, kita ke structural, kita pilih ke support-nya, ke hinge, baru dia otomatis akan memilih yang, silinder-silinder kayak gitu. Ini kita klik aja di sini, ini terus kita tambahin. Nah, kalau misalnya saya pencet kontrol, dia otomatis akan ada tanda tambahnya di sini. Jadi artinya kita akan menambahkan gitu, atau misalnya kalau kita ke arah sini lagi nanti dia akan, negatif. Artinya kita mengurangi pilihan yang kita pilih, gitu. Ini kita bisa, klik oke, green-nya aja, terus kita sekarang pilih yang 4 ini. Oke, ini kita pilih lagi. Jadi ada 3 support, terus sekarang kita tambahkan dari, force-nya. Sekarang kita pilih force-nya di sini. Force-nya kita pilih yang ini, force, kita pilih, untuk, apa namanya, surface yang ini dan silinder sebelahnya. Nah ini, nilainya kita masukin aja, kalau misalnya kita masukin suatu nilai ini, dia akan mengikuti dari, apa namanya, vektor yang sudah dipilih. Jadi sesuai dengan vektornya. Terus kalau misalnya kita mau ganti vektornya itu juga bisa, itu misalnya kita mau, ngasih 10.000 Newton. Nah, ini terus kita misalnya mau ganti arahnya, misalnya kita nggak mau ke arah atas, tapi kita mau ke arah, misalnya sejajar dengan, edge yang ini. Nah, itu kita bisa pilih dengan cara ini, kita klik di sini, select direction by selecting a face, edge, or axis. Jadi kita bisa pilih ini, kita klik ini, dan kita nanti arahin, misalnya kita arah ke edge yang ini, nanti dia force-nya itu akan sesuai dengan vektor ini. Nah, kalau misalnya bisa juga nih, kita definisikannya itu sesuai dari, vektor komponensnya. Itu kita tinggal klik aja, yang tanda 2, apa namanya, 2 V ini. Nah, ini kita masukin nih sesuai dengan, apa namanya, sumbu-sumbunya. Nah, misalnya di sini minus 2.000 Newton, terus di bagian Y-nya kita mau 10.000 Newton, terus misalnya di arah Z-nya itu juga ada minus 2.000 Newton. Nah, dia akan otomatis menghitung vektornya itu akan ke arah mana, kayak gitu. Ini contoh aja kita. Nah, terus selanjutnya, bisa juga nih, misalnya di kasus-kasus lain ya, kita pilih dia menggunakan, remote point. Jadi kalau misalnya menggunakan remote point itu, jadi nanti si force-nya itu letaknya nggak persis ada di sini. Jadi misalnya ini, itu ada sambungan ke suatu misalnya ke ban gitu. Nah, bannya itu letaknya misalnya agak ada di suatu titik tertentu. Nah, ini kita bisa definisikan use remote point. Jadi nanti dia akan mendistribute dari titik tersebut force-nya ke surface-surface yang sudah kita pilih, gitu. Nah, tapi kalau di sini, kita nggak pakai, jadi kita klik lagi aja. Jadi kalau yang warnanya putih gini itu, nah artinya kita nggak lagi pilih, tapi kalau yang warna biru itu artinya kita lagi pilih, kayak gitu. Ini kalau udah kita enter aja.
Oke, atau kita klik aja ke daerah yang kosong. Terus sekarang kalau kita lihat, di sebelah kiri ini udah kita definisiin materialnya, terus di sini ada graffiti, tapi di sini kalau dilihat ini tandanya merah atau kalau bisa dilihat juga tulisannya adalah graffiti is excluded, jadi nggak dimasukin efek graffiti ke dalam analisis ini. Tapi kalau misalnya mau diganti, ini juga bisa tinggal klik kanan aja, edit, dan kita masukin nilainya berapa graffitinya, mau ke arah mana, itu juga bisa. Terus kalau misalnya kita mau, memberi pengaruh dari berat komponen itu sendiri, kita juga bisa klik yang include self weight ini sendiri. Nah, ini kalau udah kita close aja, di sini kita masih, nggak pakai, untuk, acceleration-nya atau graffiti-nya. Kita review dulu ya sekarang, ini materialnya udah, force-nya juga udah, support-nya juga udah, dan secara otomatis sebenarnya ANSYS Discovery itu, mendefinisikan suatu connection di sini, dan connection-nya ini di sini default-nya itu adalah bonded. Bonded itu ibaratnya seperti, seperti satu part gitu, jadi semuanya digabungkan, kayak gitu. Nah, ini nanti saya akan coba ubah dulu ya connection-nya, nanti kita kita coba, ganti-ganti. Nah, tapi sebelumnya coba saya mau lihat dulu ke, apa namanya, ke kolom chat. Oke. Oke, kalau kita lihat di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, kalau untuk perbedaan versi ini dengan versi ANSYS Discovery Student apa ya, Kak? Oh, kalau yang versi yang saya lagi buka ini itu, adalah ANSYS Discovery yang menggunakan license, jadi, perbedaannya itu kita lihat aja langsung ya ke ANSYS Discovery-nya di sini, sebentar, ansys.com/students. Nah, kalau kita lihat di sini, ANSYS Discovery Student, dia ada beberapa, restriction-nya. Jadi, dia nggak bisa nge-export geometri, terus cuma bisa nge-save-nya juga dalam, discovery format, terus hanya diperbolehkan untuk pembelajaran akademik, jadi nggak boleh digunakan untuk misalnya consulting gitu, dan dia dibatasi juga nih nodalnya. Jadi dari mesh-nya tadi kan sebenarnya kita nggak bisa ngatur ya, bisa atur sih sebenarnya di fidelity-nya, tadi yang di sini. Nah, ini nih bisa kita atur nih seberapa banyak mesh-nya mau kita gunakan gitu. Nah, ini nanti dibatasi sebesar 128.000, kalau misalnya untuk yang fluidanya, yang flow analysis itu 512.000. Nah gitu, perbedaannya sih cuma itu aja sih, kalau yang saya ini pakai itu, yang license, terus yang saya ini rilisnya yang 2021 R2, kalau yang sekarang yang terbaru, kalau misalnya download itu adalah 2022 R2. Nah, di 2022 R2 ini ada beberapa tambahan gitu, misalnya kayak, udah ada yang electronics, bisa yang electronics, terus misalnya kita nih kayak tadi, di sini kan ada apa sih namanya, pair ya. Nah, di sini kita bisa memodelkan juga nih kalau misalnya kita mau memodelkan dia memiliki suatu, suatu koefisien stiffness gitu, itu kita bisa modelkan juga kalau misalnya yang di 2022 R2, kayak gitu. Itu sih perbedaannya. Terus, pertanyaan lagi, untuk analisis komponen apakah bisa dari file inventor? Bisa. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat file, kita open. Oke, ini. Oh iya, jadi kalau di ANSYS Discovery ini, mungkin kan kalau misalnya di CAT-CAT software itu kalau misalnya kita buka 2 file itu, kita bisa ya. Jadi di window pertama kita buka file yang mana, di window kedua itu kita buka file yang mana. Nah, tapi kan kalau ANSYS Discovery ini sendiri kan gabungan antara CAT software dan CAE ya. Jadi dia lebih agak berat gitu. Jadi kalau misalnya satu software ANSYS Discovery yang kita lagi buka ini, itu cuma bisa ngebuka satu file aja. Jadi kalau misalnya kita mau membuka file lain di sini, dia akan otomatis nge-close file yang lagi dibuka. Jadi kalau misalnya mau buka dua file, kita bisa buka ANSYS Discovery-nya lagi, gitu. Nah, ini misalnya saya mau buka ANSYS Discovery lagi, kita lihat ya, apa aja yang bisa
diimport atau kita buka dari Ansys Discovery. Kita buka dulu. Nah, ini kalau kita lihat, kita bisa, nah ini file-file yang bisa disupport. Jadi kalau pertanyaannya tadi inventor bisa atau enggak, bisa di sini. Jadi mau yang inventor yang part atau yang assembly itu bisa, SolidWorks juga bisa, terus Creo juga bisa, CATIA bisa, gitu. Dan dari software, dari SpaceClaim juga pastinya bisa. Gitu. Ini software apa namanya, untuk file-file yang bisa dibuka, dan yang apa namanya, yang general kayak STEP, STP atau mungkin IGES itu juga bisa dibuka di sini. Jadi aman banget kalau misalnya mau buka dari CAD software lain kayak gitu. Terus pertanyaan lagi dari saudara Dodi, apakah setiap ukuran thread bisa dianggap atau diabaikan karena signifikansi pengaruh analisisnya? Jadi kalau misalnya untuk ulir itu sendiri, kan dia bentuknya benar-benar ini ya, dia bentuknya benar-benar kalau misalnya kita lihat tampak samping kan tajam banget gitu ya. Ini tuh emang kalau dianalisis statik itu kita biasanya mensimplifikasi sih semua ulir kayak gitu. Nah, tapi balik lagi nih, analisisnya itu terkait apa gitu. Kalau misalnya untuk kekuatan ini bisa diabaikan. Terus tapi kalau misalnya nih kayak untuk menganalisis fracture. Nah, kalau dari analisis fracture itu kan itu cukup signifikan gitu. Nah, jadi itu bisa tetap dimodelkan. Tapi nah, balik lagi pokoknya itu kita mau menganalisisnya itu sedetail apa gitu. Kalau misalnya kayak kita menganalisis geometri yang cukup banyak gitu ya, yang detail kayak gini, itu nggak perlu sebenarnya untuk dianalisis ulirnya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mau menganalisis misalnya benar-benar apa namanya, kekuatan dari bautnya itu sendiri, terus misalnya mau ngelihat dari efek dari ulirnya itu nanti stress distribution-nya gimana sih di ulirnya, itu juga bisa. Jadi balik lagi ke tujuan analisisnya itu untuk apa, kayak gitu, dan analisis apa gitu, untuk struktur apa namanya, kekuatan kah, atau mungkin nanti untuk apa namanya, fracture, untuk apa namanya, kalau misalnya ada retak itu, kayak gitu. Jadi balik lagi ke tujuan awal kita melakukan simulasi. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan, kalau import model dari software lain seperti Inventor, apakah material yang didefinisikan di Inventor masih terbaca di Ansys Discovery? Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa lihat di settings-nya. Jadi, oke, jadi kalau misalnya terkait dari materialnya masih bisa terbaca atau enggak, kalau di SpaceClaim itu kita bisa mengatur ya, apa namanya, kita bisa mengatur apakah si materialnya itu mau kita baca juga atau enggak. Nah, dari Ansys Discovery ini sendiri masih harus dipastikan lagi, tapi setahu saya sih bisa kita bisa kita import juga material-materialnya, kayak gitu. Karena kan sebenarnya basic-nya juga dia Ansys Discovery ini bisa kalau misalnya kita mau mendefinisikan materialnya sendiri, kayak gitu. Tapi masih harus dipastikan lagi sih Pak Iwan nanti, apakah masih bisa terbaca atau enggak, gitu. Oke, ada selanjutnya ada training lagi atau enggak, akan ada training lagi untuk yang CFD di minggu depan. Di minggu depan hari Kamis malam. Karena request-nya kalau di jam kerja itu pada nggak bisa, jadi akan kita adakan selanjutnya itu yang CFD itu malam, hari Kamis malam, jam 7 sampai jam 9 malam. Nanti setelah di akhir sesi nanti akan kita share lagi infonya, terus akan kita kirim linknya di kolom chat ya. Tapi selanjutnya ini kita lanjutin dulu analisisnya. Nah, tadi udah dibuat ya yang ininya. Sebenarnya kalau dari sisi analisis ini udah cukup untuk melakukan analisis. Tapi benar atau tidaknya
masih belum kita bisa pastikan. Karena di sini sebenarnya kita mendefinisikan connection-nya itu masih sesuai default-nya ya. Default-nya di sini adalah bonded. Bonded itu kalau misalnya kita lihat misalnya nih, kita klik aja, kita klik F1 ya, Fn F1. Kita lihat di sini. Oke. Oke, kita misalnya kita structural, kita kontak. Nah, sini kita klik Fn F1. Nah, di sini kontaknya itu sebenarnya definisinya, nah di sini bisa dilihat, dia by default the program will automatically decide misalnya apa namanya, dia itu akan bonded atau boleh sliding gitu, atau nggak kita apa namanya, nggak kita akan kita abaikan gitu, kita prevent itu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya contohnya ya, ini kita close aja. Kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan kita cuma melihat yang masternya aja nih. Nah, kalau misalnya kita mau lihat ini tuh kontaknya yang mana aja sih? Ini kita bisa double klik aja di bonded kontaknya ini. Nah, di sini akan terlihat nih yang warna merah itu adalah masternya, itu adalah primary surface-nya, geometrinya. Terus kalau yang warna biru itu atau yang warna biru itu adalah secondary-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat di bagian kanan, ini ada 3 kontak pairs. Yang mana aja? Sebenarnya kita bisa lihat di sini ada yang titik-titik. Kalau kita lihat, kita mungkin lebih zoom lagi ya. Di sini ada 3 titik nih. Ada titik yang pertama, ini itu adalah kontak pair antara A-arms yang atas dengan apa namanya di sini dengan upright-nya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini itu yang warna merah ini dari A-arms-nya, terus yang untuk secondary-nya itu dari si upright-nya. Jadi ada kontak kan di sini karena tadi kita benar-benar tempelin dia kan berarti dia membacanya sebagai kontak gitu. Nah, ini bisa kita abaikan nanti, misalnya kita mau abaikan ini bisa, karena kan sebenarnya di sini hubungannya antara dua part ini itu adalah ada baut ya, kayak gitu. Jadi di sini ini bisa kita abaikan. Ini bisa kita klik di sini yang exclude kontaknya. Nah, kalau kita udah exclude, nah di sini akan jadi hilang kayak gitu dan akan muncul di sebelah kiri di tree-nya ini ada prevented kontaknya. Jadi ini kontak yang kita hapus seperti itu contohnya. Misalnya. Nah, bisa juga nih misalnya yang kedua ini itu adalah kontak pair antara si yang berwarna merah ini adalah si spindle-nya dengan upright-nya kayak gitu. Nah, ini misalnya kita mau definisikan sebagai bonded itu juga bisa kayak gitu. Karena misalnya ini makanya balik lagi tergantung dari asumsi kita bagaimana kita menginterpretasikan part-part itu menjadi di simulasi itu akan seperti apa gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ini kita ganti nih, di sini ada convert to permanently bonded, jadi dia akan bonded terus gitu. Ini bisa kita klik. Nah, kalau udah kita klik, di sini akan ada grupnya gitu. Akan ada grupnya di sini, dia akan membuat grup baru yang isinya itu adalah kontak yang tadi kita permanently bonded. Nah, kalau misalnya kita mau ganti ini kita hapus lagi juga nggak apa-apa. Bisa kita lihat lagi di sini. Jadi yang pertama, nah ini yang bawahnya. Yang bawah ini kan juga dia sebenarnya harusnya apa namanya baut tadi ya, hinge juga ya, join hinge-nya itu. Nah ini bisa kita apa namanya exclude-kan juga. Nah, tapi ini balik lagi coba kita analisis sesuai default-nya dulu ya. Ini kan saya kasih tahu dulu nih. Tapi coba kita analisis dulu, nanti baru kita refine gitu. Ini coba kita analisis, kita lihat dulu hasilnya kira-kira seperti apa, baru nanti kita bisa tahu, oh kira-kira baiknya diapain ya analisisnya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya udah selesai semua kan sebenarnya materialnya udah ada, terus force-nya udah ada, load-nya udah ada, terus boundary condition-nya udah ada, kita bisa langsung running aja nih di sini. Kita klik solve. Nah ini
Kalau kita lihat di sini dia ada warna putih yang bergerak, itu dia artinya lagi running, dan ini cepet banget kan, bener-bener cuma 1-2 detik doang, dia udah selesai running-nya gitu. Jadi karena balik lagi kalau saya, coba saya ingatkan lagi, jadi kalau di Explore ini, itu menggunakan GPU solver. Jadi dia menggunakan graphic card solver, jadi dia lebih cepat, memang kemampuannya itu lebih cepat, jauh dibandingkan dengan CPU, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sekarang, ini kan tadi view arc ya, kalau yang kanan ini adalah, result arc. Jadi ini kita mau melihat hasil-hasilnya itu bisa di sini. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, kita sekarang lagi melihat kontur displacement. Nah, dari kontur displacement ini sendiri, nanti kita juga bisa ubah nih ke von Mises, ke principal stress, ke strain-nya, dan lain-lain. Nah, terus selain itu yang di displacement-nya ini sendiri, kita juga bisa mengubah unitnya. Misalnya kita mau ubah ke inci atau feet, itu juga bisa. Ini misalnya kita ke milimeter itu juga bisa, dan kalau misalnya kita lihat ini misalnya dari magnitudenya atau mungkin kita mau lihat pergerakan, kan tadi kita ngasih, load-nya itu sekitar ke atas ya, ke atas kiri. Misalnya kita mau nyari tahu nih, dia deformasi ke arah Y-nya aja berapa sih, ini kita juga bisa ganti nih di sini. Nah, jadi kalau misalnya hanya ke arah Y-nya aja, di sini itu kita, maksimumnya itu sekitar 1,13. Ini kita bisa tahu juga nih lokasi maksimum dan minimumnya itu di mana, itu dari sini. Kita klik aja yang gambar gear ini, terus kita, klik yang ini, show min or max location. Nah, jadi kalau dilihat di sini, yang paling kecilnya itu dia berarti cenderung ini, oke, kita lihat aja. Diletaknya di sini, yang maksimumnya di sini, terus kalau misalnya mau kita lihat deformasinya itu seperti apa terhadap yang awal, ini kita juga bisa klik yang ini, logo ini, deformation. Nah, kalau kita klik sekali, dia itu deformasinya akan scaled deformation atau, exaggerated, jadi dilebayin gitu. Dikali, misalnya sebenarnya kan dia cuma 1,13, tapi dia ada faktor pengalinya misalnya 15 kali lipat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau true deformation, itu kita tinggal klik sekali lagi. Nah, ini adalah true deformation-nya. Jadi pergerakannya kira-kira segini nih, ini yang asli gitu. Nah, tapi kan biasanya untuk, tampilan animasi kita enaknya ngelihatnya kalau misalnya yang, dilebayin ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, terus kita lihat animasinya ini juga bisa nih, ada di atasnya ini show animation, jadi kita bisa lihat pergerakannya itu akan seperti apa. Kayak gitu, ini dari pergerakannya, ini tadi saya review lagi, kontaknya itu adalah bonded semuanya di sini ya. Ibaratnya benar-benar nempel semuanya gitu. Gitu. Nah, ini dari pergerakannya seperti ini, terus misalnya kita mau stop dulu, kita balikin lagi. Nah, ini sekarang misalnya kita mau melihat, yang, von Misesnya. Oh ya, ini kalau kita lihat di sini ada, masih play, jadi nanti kalau misalnya kita melakukan perubahan, misalnya nih, kita tambahin, apa namanya, misalnya apa ya, di sini kita tambahin tebalnya gitu, misalnya kita tambahin tebal dari arm-nya ini, nanti dia karena dia adalah live simulation, jadi kalau kita tambahin tebalnya dia langsung otomatis kalkulasi lagi hasilnya akan seperti apa, kayak gitu. Ini jadi misalnya mau aman, mau di-pause dulu itu juga bisa. Jadi nanti dia kalau kita lakukan perubahan, dia nggak otomatis, langsung running, kayak gitu. Nah, ini balik lagi misalnya kita mau lihat von Misesnya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita ganti ke MPA, dia sekitar 242 MPA. Nah, kalau kita lihat lokasinya itu ada di ya, di pinggir sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya, kan agak aneh ya hasilnya, karena kita kan kasih gaya ke atas sini dan sebenarnya kan di sini ada baut gitu. Jadi, eee, hasilnya sebenarnya nggak masuk akal karena, harusnya yang paling tinggi tuh nggak di daerah sini, harusnya di daerah sini tuh nggak terlalu tinggi karena sebenarnya kan dia, load, transfernya dari si spindle maaf, dari upright ini ke yang lower arm-nya ini, itu kan lewat baut ya. Jadi
di daerah sini tuh harusnya nggak kritikal kayak gitu, nggak jadi daerah yang maksimum. Nah, ini dia makanya pentingnya kita mendefinisikan kontak yang sesuai kayak gitu, karena ini kan masih menggunakan kontak yang default ya, bonded. Nah, ini nanti makanya bisa kita ubah nanti ke kontak-kontak lainnya. Misalnya di sini ada kontak. Oke, ini kontak. Nah, di kontak ini sendiri misalnya nanti kita pilih kontaknya yang mana, itu nah ini bisa dipilih mau bonded, mau sliding, atau mau prevented, kayak gitu. Nah, balik lagi nih, kan tadi saya bilang ya kalau misalnya di explore ini sendiri, itu sebenarnya dia punya beberapa batasan, seperti kontaknya tadi cuma bisa yang linear. Nah, jadi kalau misalnya nih sebenarnya kan ini kontaknya itu transfer load-nya itu kan lewat apa namanya, baut ya. Jadi kan sebenarnya hubungannya itu bukan antara surface yang ini dan juga surface yang ini. Bukan antara dua surface ini sebenarnya kan. Jadi kita harus mendefinisikan kontaknya itu yang lebih baik gitu. Nah, ini bisa dilakukan di yang refine mode. Ini kita bisa klik ke kanan ini, refine. Nah, enaknya itu, jadi antara explore dan refine itu ibaratnya kayak kita naik level. Kayak misalnya kita lagi main game nih, kita, oh nih yang level 1 nih kita udah achieve nih, udah lolos, terus kita naik lagi ke yang lebih advance. Nah, di sini kita yang lebih advance-nya lagi. Kenapa? Karena kita bisa ngedefinisiin size dari meshing-nya, dan kita juga bisa ngedefinisiin kontaknya itu yang lebih baik, kayak gitu. Nah, terus yang saya mau tampilin yang lebih menariknya lagi juga itu adalah misalnya kita balik ke explore ini tadi ya, ini ada monitor. Monitor ini gunanya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, jadi dia udah menghitung nih factor of safety-nya berapa, maksimum displacement di modelnya itu berapa, dan juga maksimum Van-Mises stress-nya itu berapa. Nah, nanti kalau misalnya kita mau melakukan perubahan, nanti dia akan ada apa namanya, akan ada grafiknya sendiri yang menunjukkan antara model 1 dan model kedua. Jadi nanti kita bisa tahu nih, misalnya nih, kayak tadi ntar kita misalnya mau melakukan perubahan ke kontaknya, efeknya itu akan seperti apa. Nah, di Ansys Discovery ini sendiri ada monitors di mana jadi nanti kita bisa langsung tahu, oh factor of safety-nya misalnya jadi meningkat. Terus misalnya Van-Mises stress-nya itu ternyata jadi menurun, itu kita bisa tahu nilainya itu berapa, kayak gitu. Dan selain itu, ini kan monitor yang otomatisnya ya, kita juga bisa memonitor nih, misalnya nih di DRO-nya itu pergerakan dari spindle yang ini, bagian ini itu tidak boleh melebihi misalnya 2 mili. Nah, itu kita bisa monitor nih pergerakannya. Jadi kita bisa klik ke monitor sini, terus kita custom. Nah, kalau kita custom ini sekarang kita pilih dulu nih, apa namanya, geometrinya mau yang mana. Ini misalnya ini misalnya agak mengganggu ya tampilannya, kita bisa hilangin dulu konturnya, jadi kita lihat yang geometrinya aja. Nah, kita pilih misalnya perubahan dari yang ini. Nah, terus sekarang kita select variabelnya. Mau apa? Misalnya tadi kan displacement ya, kita mau lihat displacement, dan kita mau melihat maksimum displacement-nya dia. Nah, jadi kita kalau udah kita klik accept ini, nah nanti kayak gini nih tampilannya. Jadi misalnya nih, ini kan nomor 1. Nomor 1 itu adalah, maksudnya itu adalah design point yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti kita lakukan perubahan, itu nanti akan ada nomor 2 dan akan ada letaknya di mana lagi misalnya, kayak gitu. Misalnya ini kan dalam meter ya. Misalnya berarti ini kan pergerakannya sekitar 1,15 milimeter. Berarti kan udah oke sebenarnya tadi ya, misalnya di RO-nya 2 milimeter. Nah, terus misalnya kita mau lebih kecilin lagi nih, apa namanya, displacement-nya. Terus misalnya dengan kita tambahin ketebalannya misalnya, atau misalnya kita diperbaiki kontaknya, itu nanti dia akan membuat satu titik baru di nomor 2 yang kita bisa lihat itu efeknya akan seperti apa, kayak gitu, untuk monitoring. Nah, ini kita bisa lihat juga nih untuk yang apa namanya, monitor yang lainnya. Ini bisa kita klik, kita bisa lihat kan di sini maksimum displacement-nya dan lain-lain.
Nah, ini kalau misalnya agak mengganggu, kita bisa langsung hide semuanya di bagian kanan sini, hide chart. Kita jadi hide semuanya secara otomatis. Terus sekarang kita perbaiki ke yang refine ini dulu. Sebelumnya mungkin saya coba cek pertanyaan dulu ya. Oke. Ada pertanyaan dari Ali Fatahillah. Oke, jadi memang jadi pertanyaan itu adalah bagi yang terhalang karena perangkatnya bagaimana ya? Contohnya tadi kan saya sudah coba untuk menginstal namun tidak kompatibel, itu bagaimana ya solusinya? Jadi memang karena apa namanya, yang explore tadi itu adalah ada apa namanya, ada minimum requirement-nya, bisa dilihat di sini system and browser requirement. Jadi dari requirement-nya sendiri emang sejujurnya memang ANSYS Discovery ini cukup tinggi requirement-nya, karena yang tadi saya bilang di bagian yang explore itu sendiri, GPU-nya itu, solver-nya itu berdasarkan GPU. Jadi GPU card-nya itu harus, yang, memiliki minimum requirement yang agak tinggi gitu. Jadi contohnya di sini, GPU-nya sendiri itu harus minimal 4 giga RAM. Kalau misalnya dilihat sendiri juga di laptop yang saya ini, bisa dilihat di sini ada message sebenarnya, explore stage may not run properly because your graphics, device has less than the required, 4 GB of memory. Jadi dari GPU saya sendiri, laptop saya sendiri, dia juga sebenarnya, agak mepet-mepet dari requirement-nya. Nah, jadi solusinya gimana? Memang kalau misalnya dari ANSYS Discovery ini sendiri, kalau dari solusinya sendiri yang paling enak sebenarnya ya, ganti ininya ya, tapi kan itu agak mahal ya, kalau misalnya kita meningkatkan requirement kita. Nah, kalau misalnya, memang tertarik di FEA gini atau CFD, mungkin bisa menggunakan yang ANSYS Mechanical atau ANSYS Fluent, yang ANSYS Students yang biasa. Ini kalau misalnya saya back, ini ada yang ANSYS Student ini. Jadi kalau misalnya tadi dari, requirement-nya itu nggak, mencukupi, ini bisa menggunakan yang, ANSYS yang biasa ini, yang Students ini, nanti dia requirement-nya agak lebih rendah di sini, dia nggak perlu GPU yang tinggi, karena biasanya, apa namanya, kendalanya dari ANSYS Discovery itu GPU-nya ya, GPU card-nya. Nah, kalau misalnya ini sudah bisa memenuhi requirement yang ini, bisa menggunakan yang ANSYS Student. Nah, ANSYS Student ini sebenarnya basic-nya itu mirip-mirip juga sama ANSYS Discovery, tapi nanti akan dipisah antara space claim, antara, geometry preparation-nya, dan juga untuk, simulation preparation-nya, itu agak dipisah. Nah, kalau misalnya penasaran gimana, misalnya mau belajar-belajar, itu juga bisa dicek di, YouTube kita, di YouTube, Aca, bisa lihat ke sini, misalnya kita cari Aca 3D. Nah, kalau misalnya lihat di Aca 3D ini, ada juga video-video, ANSYS-nya nih, misalnya kita di sini lihat aja ANSYS, ini ada tutorial-tutorial dari, ANSYS-nya. Nah, ini kalau misalnya baru pertama kali menggunakan ANSYS Mechanical, bisa, nonton yang ini nih, ANSYS Webinar Getting Started to ANSYS Mechanical Static Structural. Ini basic-nya mirip-mirip banget nih kalau secara basic ya. Ini mirip-mirip banget sama ANSYS Discovery, paling beda tampilannya aja, kayak gitu. Paling solusinya itu sih kalau misalnya ada kendala dari, sistem requirement-nya, gitu. Oke, terus pertanyaan ini dari saudara Dodi, semoga saja record-nya bisa di-share ya, Kak. Iya, nanti insya Allah, kalau sudah selesai nanti akan di-upload di YouTube-nya Aca. Makanya nih, kalau misalnya belum subscribe, bisa di-subscribe dulu nih, Aca 3D. Jadi nanti, kalau bisa juga nyalain aja nih loncengnya. Jadi kalau misalnya ada videonya udah langsung tahu, gitu. Terus kalau RAM-nya sudah 8 giga tapi Explore-nya tidak muncul bagaimana ya? Ini RAM-nya itu 8 giga RAM CPU atau GPU ya? Karena beda kalau untuk di ANSYS Discovery. Kalau misalnya kita lihat di sini, ada sistemnya.
Nah, jadi ada 8 GB RAM-nya, CPU-nya, tapi ada juga at least 4 GB video RAM-nya dari di GPU-nya. Gitu. Biasanya ini sih kendalanya, gitu. Biasanya pas abis install kan juga ada ini ya, ada pilihan untuk ngecek compatibility dari apa namanya, sistem dan juga apa namanya, requirement dari Ansys Discovery-nya. Nah, itu bisa dicek di bagian mana yang nggak support-nya, kayak gitu. Tuh, kayak itu ini yang untuk Ansys Discovery. Nah, tapi kalau misalnya yang next training, yang CFD itu nanti menggunakan Ansys Fluent, jadi harusnya nggak begitu masalah dari requirement apa namanya, perangkatnya. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab ya. Jadi, nah ini sekarang kita yang ke refine. Ini jadi kalau misalnya di refine ini tadi kita bisa ini dulu ya, kita double klik di sini, kita bisa ganti nih apa namanya, default-nya itu mau apa, itu bisa kita ganti di sini, kita klik aja yang double arrow ke bawah ini kita bisa ganti default contact behavior-nya itu apa, dia mau bounded kah, atau mau sliding kah, atau mau di nonaktifkan atau di prevented. Nah, ini bisa juga nih kita prevented, tapi sebelumnya saya coba mau ganti dulu yang ini. Yang kontak pair ini saya mau jadiin bonded, dia saya anggap sebagai satu part aja, nyambung karena memang dia ya sebenarnya load transfernya sih dari baut ini ya, kayak gitu sebenarnya harusnya. Tapi kalau di sini saya coba simplifikasi aja. Terus, oh ya selanjutnya yang penting juga nih, jadi kita bisa ngefilter, misalnya nih, ini kan part-nya itu masih cukup simpel ya, cuma ada 3 part. Nah, tapi kalau misalnya nanti part-nya ada banyak banget, kita kan agak bingung pastikan ini kontaknya tuh di mana aja. Nah, ini kita ada filternya nih sebenarnya di bagian kiri ini. Misalnya kita mau nge-review yang dari A-arms yang atas. Nah, kita mau lihat ini ada kontaknya yang mana aja sih nih, bisa kita klik di sini, nanti dia akan otomatis menunjukkan kontak-kontaknya dia aja gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini hanya satu kontak pairs, karena dia ternyata di geometri yang ini itu cuma ada satu kontak pair doang, kayak gitu. Nah, sekarang bisa saya klik di daerah yang ini, daerah manapun gitu ya yang kosong, terus saya mau ngelihat filter yang di bagian upright-nya. Kita lihat yang di upright. Nah, di sini ternyata ada 2 kontak pairs kayak gitu. Nah, terus misalnya kita mau secara spesifik, kita mau lihat kontak yang ini sama kontak yang bawah ini tuh ada mana aja sih? Ini kita bisa pilih juga untuk secondary body-nya. Jadi kita bisa pilih yang secondary body-nya ini, kita klik, terus kita pilih aja di sini. Nah, dia akan otomatis mereview kontak-kontak di antara 2 part tadi. Jadi ini akan mempermudah untuk melihat kontak-kontaknya, kayak gitu. Nah, ini kalau udah saya klik aja di sini. Nah, di sini saya mau coba ganti ke prevented. Jadi nanti akan saya definisikan secara manual. Nah, ini kalau udah prevented di sini, sekarang kita klik escape aja. Nah, sekarang kita tambahin, sekarang kita lihat di sini jadi tulisannya cannot solve. Kita lihat di sini karena dia ada dua bodies yang apa namanya, nggak ada kontaknya kayak gitu. Jadi di sini masih belum kita solve. Kita perlu definisin kontaknya. Kita ke hello aja di sini. Kita ke structuralnya. Nah, kita definisiin kontaknya di sini. Kita definisiin kontaknya. Kita pilih dulu kontak mana. Nah, kan kalau misalnya bau tadi kan berarti kontaknya itu antara ini dan juga kita pilih secondary-nya, kita klik yang ini, secondary surface-nya, kita pilih yang bagian dalam. Karena kan bautnya itu menghubungkan antara apa namanya, antara yang lubang yang di A-arms ini dan juga lubang yang di upright-nya. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, daripada muter-muter, kita juga bisa ngeklik, milih di bagian yang belakangnya. Caranya gimana? Kita pencet kontrol, terus kita scroll ininya. Jadi misalnya di daerah sini, saya pencet kontrol, saya scroll, dia akan memilih
surface-surface atau geometri-geometri yang ada di belakang yang kita pilih sekarang gitu. Jadi kita nggak perlu ngubah-ngubah, posisinya nih. Jadi kita dalam satu posisi ini aja, kita bisa memilih yang bagian dalamnya, kayak gitu. Ini tinggal pencet kontrol, ya pelan-pelan ya, saya pencet kontrol, terus saya scroll aja di, mouse-nya. Ini saya pencet kontrol, saya scroll pelan-pelan, nah ini akan kepilih. Misalnya saya bukan memilih ini, mau belakangnya itu juga bisa, saya scroll lagi sekali lagi, nah dia akan memilih yang belakangnya lagi, kayak gitu. Ini untuk mempermudah pemilihan, selection-nya. Ini kalau udah ini, terus, kontaknya ini saya ganti jadi yang oh ini, saya ganti jadi join, maaf. Jadi join karena dia itu kan, bukan kontak ya sebenarnya, karena dia ada suatu yang mengikatnya gitu dari part lain gitu, join. Nah ini kita ganti ke hinge, itu. Ini sekarang kita definisin lagi yang baru, nah ini kita pilih ini, terus kita pilih secondary-nya lagi yang bagian dalam. Ini kita klik OK lagi, terus sekarang kita pilih yang bawah. Oh tadi belum kepilih ya? Ini baru satu, kita bikin yang baru lagi, ini, terus kita pilih secondary-nya, yang bagian dalam, oke. Ini ada 2, hinge yang pertama ya, bisa dilihat di sini hinge yang pertama, hinge join yang kedua, terus sekarang kita pilih yang bagian bawah. Kita pilih yang ini, terus secondary-nya yang ini kita maaf. Ini kita klik dulu secondary-nya, kita pilih yang bagian dalam. Oke, kita pilih yes. Udah buat ketiga, terus sekarang kita pilih lagi, kita klik dulu di sini. Terus kita pilih yang dalam ini, terus secondary-nya juga yang sampingnya. Oke, ini kalau udah klik oke. Nah, ini udah semua dan ini sekarang tadi warnanya merah berubah jadi, orange atau coklat ya. Nah, di sini ada tulisannya lagi static structural out of date karena kita, ganti suatu settingan tapi belum kita running. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini ada tulisannya sebenarnya hinge join 1, ada surface-nya yang sama ya, yang tadi di tengah sini, itu dengan hinge join 2. Tapi kalau misalnya emang kita berniat seperti itu nggak apa-apa, diabaikan saja, gitu. Ini kita klik run-nya. Nah, yang refine tadi ini seperti yang saya sudah jelaskan, kalau yang refine ini dia analisisnya itu menggunakan CPU, jadi agak lebih lama. Kalau kita lihat di sini, ini running-nya dia agak lebih lama, jadi kita sambil tunggu aja gitu. Nah, nanti ini akan menampilkan hasil yang keduanya. Ini mungkin bisa sekitar 5 menit sampai 10 menit tergantung dari spesifikasi komputernya ya. Nah, kalau misalnya dia udah lebih dari setengah, itu dia artinya udah selesai meshing-nya. Nanti kita bisa melihat meshing-nya. Nah, bedanya antara yang explore dan refine ini, kalau di refine ini kita bisa melihat meshing-nya itu seperti apa, gitu. Ini kita coba, sambil lihat dulu ya. Oke, oke, belum ada pertanyaan sejauh ini. Nah, ini kalau misalnya udah melebihi dari setengah nih, kita bisa melihat nih meshing-nya seperti apa. Kita sabar ya. Saya izin ke toilet sebentar ya, sambil kita nunggu running-nya. Ini agak ini juga nih, not responding. Agak berat memang kalau Ansys Discovery sebenarnya. Saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Mungkin Pak Dwi ada yang mau disampaikan dulu, kalau itu, oh Pak Dwinya lagi hilang, lagi ada meeting lain. Oke, sebentar dulu ya, saya ke toilet dulu.
Oke. Nah, ini bisa kita lihat nih, hasilnya kalau misalnya yang tadi ya di, refine itu kita bisa ngelihat meshing-nya, kalau bisa kita review dulu nih sebenarnya meshing-nya itu, kayak gimana, udah oke belum sih gitu. Nah, kalau di, ANSYS di sini default-nya itu dia berdasarkan dari kurvatur. Jadi sebenarnya kalau ada kurvatur itu dia otomatis akan me-refine nih di bagian-bagian ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di daerah sini ya, itu dia agak besar-besar ya ini meshing-nya, tapi kalau misalnya udah ada suatu kurvatur kayak di sini nih ada, fillet, ada nah ini tuh dia bisa, meng-capture dari kurvatur itu sendiri. Nah sebenarnya ini kita bisa ngatur nih di sini. Di sini kita mau definisin dia tuh sesuai dari apa kurvaturnya kah, atau dari proximity-nya dan lain-lain, atau nilainya fix aja itu juga bisa kita ubah kalau di refine gitu. Terus kita juga bisa mengubah, meshing-nya, yang lokal-lokal gitu, kayak misalnya nih di sini. Kalau kita lihat, dia tingginya di daerah sini. Nah, misalnya kita mau refine nih, karena kan di sini agak agak besar-besar ya meshing-nya. Nah, ini selanjutnya bisa kita lakukan nih meshing-nya. Kayak gitu di-refine di bawah sini, terus nanti kita akan lihat hasilnya itu benar tinggi nggak sih sebenarnya di daerah situ. Apa karena, apa namanya, apa karena meshing-nya aja yang masih kurang baik, kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh untuk yang ke refine-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini tadi untuk, Vanissesnya, terus misalnya kita ganti ke displacement, kita lihat juga, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya mau hide, tinggal kita klik lagi aja di sini. Nah, perubahannya akan seperti apa. Terus kita bisa tampilin juga ini, seperti apa. Nah, ini untuk, animasinya juga bisa kita tampilkan. Itu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ya, sebenarnya tadi yang, Van Misesnya, dia sudah ini ya, kayak dia nggak ada, stres yang tinggi di daerah sini karena memang sebenarnya dia nggak ke load transfer-nya bukan lewat situ, gitu ya. Gitu. Jadi kalau dilihat ya di daerah yang rada tingginya itu di daerah sini, karena memang dia ditransfer lewat, lubang ini. Terus sebenarnya ini masih harus kita perbaiki lagi matching-nya, karena masih terlalu besar-besar nih di daerah sini. Ini, kalau misalnya ada waktu lagi nih harusnya sebenarnya diperbaiki nih lokalnya di sini, terus habis itu, apa namanya, kita misalnya perbaiki juga yang globalnya, mau kita kecilin atau terlalu kita besarkan juga nggak apa-apa, kayak gitu. Karena kan sebenarnya di sini kalau dilihat, memang besarnya itu di daerah sini ya, di daerah bawah, yang atas ini mungkin bisa dikecilin aja meshing-nya, terus kita definisiin yang agak, rapet-rapet meshing-nya di bagian bawah ini. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, nah, ini yang saya sebutin tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya, antara desain pertama sama desain kedua itu nanti akan ada, perubahannya itu akan seperti apa, kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat semuanya dan ini juga bisa diekspor datanya untuk ditampilkan misalnya untuk reporting, seperti itu. Nah, ini untuk, maksimum displacement-nya pun juga tadi ada perubahan, kayak gitu. Jadi, udah selesai sih untuk materi hari ini. Tadi jadi kalau misalnya saya simpulkan itu, pertama kita udah belajar dari, geometri, dari UI overview-nya, interface-nya, user interface itu seperti apa, yang di bagian atas ini model tree, di bagian bawah ini adalah untuk, struktur apa namanya, analisis tree-nya, yang bagian kiri ini untuk menampilkan, tampilan-tampilannya, display-nya seperti apa, yang bagian kanan untuk, hasil, terus kalau misalnya di sini untuk yang explore tadi misalnya masih tahap awal, terus mau kita definisikan lebih ulang, yang lebih, baik itu bisa di-refine, kita bisa definisiin meshing-nya dan lain-lain. Dan sebenarnya di sini juga ada nih untuk kemampuan untuk CFD-nya juga, internal flow dan external flow, atau mungkin mau kita tambahin suhu tinggi itu juga bisa didefinisikan. Kayak gitu. Jadi, untuk materinya,
seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan. Kalau enggak mungkin kita sudahi dulu untuk sesi hari ini sharing-nya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, saya tunggu dulu. Kalau misalnya nggak mau diketik, mau langsung ngomong itu juga boleh banget langsung di raise hand atau mungkin langsung mute juga nggak apa-apa. Langsung unmute maksudnya. Oke, sama-sama. Kalau oh ya, sekarang saya kalau misalnya ada yang mau nanya sambil saya infokan dulu ya untuk yang pertemuan selanjutnya. Ini saya udah share kan ya. Oke, jadi untuk yang pertemuan selanjutnya itu, sebentar. Jadi untuk selanjutnya itu ada, nah ini dia, mana ya? Nah ini dia. Jadi ada untuk CFD, saya kirim ya. Jadi untuk CFD training, nah kalau yang sekarang kita di Ansys Discovery, kalau yang hari Kamis depan itu di Ansys Fluent. Jadi nanti yang mengisi itu ada dari Mas Riki, namanya, itu nanti akan menjelaskan nih mengenai CFD dan workflow-nya juga akan seperti apa. Semuanya masih yang tahap-tahap awal nih, bagaimana cara menggunakan di tahap awalnya. Kayak gitu. Nah, syaratnya kalau misalnya yang udah ikut hari ini, yang udah daftar hari ini itu bisa langsung daftar aja untuk yang kedua. Tinggal sharing ke 3 grup WhatsApp-nya lagi. Terus kalau nggak mau share itu juga bisa, tinggal langsung bayar aja 100.000 ya. Harga yang jadi kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya harusnya sharing aja ya, karena tinggal sharing ibaratnya kayak satu grup itu kita hargai sebagai 30.000 gitu kan kayak nggak masalah ya harusnya. Dan sebenarnya tujuannya sharing itu lebih ke biar semakin banyak orang yang tahu sih untuk training-training ini. Jadi akan semakin banyak orang-orang yang bisa melakukan simulasi gitu. Karena sekarang sudah mulai banyak ya di Indonesia, sudah mulai banyak di kampus-kampus atau di apa namanya, di company-company, di perusahaan-perusahaan juga mulai banyak yang menggunakan simulasi gitu. Oke, mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya cukupkan untuk hari ini, recording-nya saya stop dulu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya yang udah hadir, yang sudah menyempatkan walaupun di jam kerja ya, walaupun mungkin ada yang sambil kerja atau mungkin ada yang sambil kuliah mungkin. Saya ucapkan terima kasih banyak udah hadir. Jangan lupa untuk hadir juga untuk yang training yang keduanya di hari Kamis malam. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.